Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Taqallal azim, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita berbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia dari Allah yang diberikan kepada kita yang tiada terhingga jumlahnya. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri dalam hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan kita. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dan pengertian kita berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dengan dibarengi kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika demikian kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa. Dan ini pula yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul memelihara diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana kita sering mendengar, dan bahkan insyaallah sebagian besar dari kita ini hafal surat yang ke-66 ayat 6, yaitu surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita simak bersama-sama penjelasannya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, yaitu malaikat, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Sufyan Tsauri telah meriwayatkan dari seorang laki-laki sehubungan dengan makna dari peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maksudnya, artinya adalah didiklah mereka, ajarilah mereka. Sedangkan yang lain meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maknanya adalah amalkanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Sedangkan Mujahid menyatakan sehubungan dengan makna firman Allah tersebut, yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yaitu agar bertakwa kepada Allah, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senada dengan ini ada hadis dari Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan Imam Turmudi melalui hadis dari Abdul Malik bin Rabi ibnu Sabrah dari kakeknya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, perintahkanlah kepada anakmu untuk mengerjakan sholat bila usianya mencapai 7 tahun, dan apabila usianya mencapai 10 tahun maka pukullah dia karena meninggalkannya. Saking pentingnya sholat, maka kita harus memperhatikan terhadap sholat anak-anak kita, utamanya jika sudah mencapai usia 7 tahun, mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD atau MI. Ini sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ketika kita pulang, yang pertama ditanya sudah sholat atau belum, baru ditanya yang lain. Kalau belum sholat, mari sholat. Kalau bapaknya belum sholat, kalau sudah sholat diapresiasi, diberi penghargaan alhamdulillah minimal, atau pemuji atas ketaatannya kepada Allah. Jangan pernah terlengah kita, karena anak-anak sekarang ini banyak aktivitas kegiatan yang di luar dari penglihatan kita, dari kontrol kita, maka sholat ini menjadi ibadah yang utama bagi kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian hal yang sama diberlakukan juga dalam masalah-masalah ibadah yang lain, yaitu masalah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, agar mereka ini memiliki ketaatan dan menjauhi dari maksiat serta meninggalkan perkara-perkara perbuatan yang mungkar. Inilah sekilas tentang jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Ini lebih mengerikan. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wuqud artinya adalah bahan bakar yang dimasukkan ke dalamnya, yaitu tubuh anak-anak Adam. Wal hijarah, dan batu tadi dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini, menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan batu adalah berhala-berhala yang dahulunya dijadikan sesembahan. Karena ada perintah, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 98, sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Mujahid mengatakan bahwa batu itu lebih busuk daripada baunya bangkai. Sedangkan pada riwayat yang lain disebutkan ada seorang yang sudah sangat lanjut usianya lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah batu jahanam sama dengan batu di dunia? Lalu Rasulullah SAW menjawab, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya sebuah batu jahanam lebih besar daripada semua gunung yang ada di dunia.
Lalu orang tua itu pun jatuh pingsan karena mendengarnya. Maka Nabi SAW meletakkan tangannya di jantung orang tua itu dan ternyata masih berdegup, masih hidup. Maka beliau Rasulullah SAW menyerunya dengan seraya berkata, "Wahai orang tua, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah." Maka orang tua itu pun membacanya 10 kali. Dan Nabi SAW menyatakan berita gembira masuk surga kepadanya. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah di antara kita?" Rasulullah SAW mengiyakan, lalu dia membaca firman, "Dzalika liman khafa maqami wa khaqa wa'id." Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratmu dan takut kepada ancamanku. Kutipan dari surat Ibrahim ayat 14. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini dinilai mursal dan gharib, tapi kita dapat dijadikan sebagai ibroh, pelajaran yang berharga bagi kita. Lalu pada ayat yang ke-6 surat At-Tahrim juga ada ungkapan alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yakni watak mereka yang kasar telah dicabut dari hati mereka rasa belas dan kasihan terhadap orang-orang kafir atau yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tidak ada rasa kasihan, tidak ada perasaan belas kasih terhadap orang-orang kafir. Sudah dicabut rasa itu. Mereka juga keras, yaitu bentuk rupa mereka sangat keras, bengis dan penampilan yang sangat mengerikan. Itu bagi orang-orang kafir. Maka Ibnu Abi Hatim mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, Salamah ibnu Sabib telah menceritakan kepada kami, dan seterusnya, yang mengatakan bahwa apabila permulaan ahli neraka sampai ke neraka, maka mereka menjumpai pada pintunya 400 malaikat penjaganya, yang muka mereka nampak hitam dan taring mereka kelihatan hitam legam. Allah telah mencabut dari mereka rasa kasih sayang. Tiada kasih sayang dalam hati seorang pun dari mereka, barang sebesar biji zarrah pun. Seandainya diterbangkan seekor burung dari pundak seorang dari mereka selama 2 bulan terus-menerus, maka masih belum mencapai pundaknya yang lain. Kemudian di pintu itu mereka menjumpai 19 malaikat lainnya yang lebar dadanya dari mereka sama dengan perjalanan 70 musim gugur. Kemudian mereka dijerumuskan dari satu pintu ke pintu yang lainnya selama 500 tahun. Dan dari tiap-tiap pintu neraka jahanam mereka menjumpai hal yang semisal dengan apa yang telah mereka jumpai pada pintu pertama, hingga akhirnya sampailah mereka ke dasar neraka jahanam. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka itu malaikat tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, yaitu malaikat. Maksudnya adalah apapun yang diperintahkan Allah kepada malaikat, mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah menolak, dan mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka itu adalah malaikat Zabaniyah atau juru siksa, sebagaimana Allah melindungi kita dari mereka. Semoga kita termasuk golongannya orang-orang yang dijauhkan dari siksa api neraka, dijauhkan dari malaikat-malaikat yang keras ini,
dan kita didekatkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekeluarga kita masuk surga, sekeluarga kita bersama-sama dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.